Santapan Harian Jumat 5 Juni 2020. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dan memohon kepadamu Kristus untuk bersabda bagi kami, karena hati kami siap menerima. Di dalam-Mu Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 3 ayat 12-18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sahabat Santapan Harian, saat seseorang mengirim lamaran pekerjaan, biasanya akan ditanya soal pengalaman kerja. Surat rekomendasi dari tempat kerja lama atau dari pihak-pihak terpercaya pun juga diminta. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan, wawasan, sifat, dan prestasi dari pelamar kerja. Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada surat pujian yang diterbitkan baginya. Namun bukan berarti Paulus sama sekali tidak berkarya dalam pelayanannya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran jemaat Korintus adalah bukti dan buah dari pemberitaan Injil. Paulus diragukan oleh sebagian orang karena tidak pernah menjadi murid Yesus secara langsung. Namun, ia telah bekerja keras mengabarkan Injil hingga menghasilkan banyak jemaat. Hal itu menjadi bukti bagi orang-orang yang meragukan status kerasulannya. Paulus tidak sibuk meminta pernyataan dari orang-orang terpandang, tetapi cukup dengan terus berkarya. Maka dengan sendirinya hasil karyanya menjadi buah yang membuktikan statusnya sebagai rasul. Hal yang lebih indah adalah Paulus mengakui bahwa semua itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Mungkin saja orang lain memandang kita rendah karena kita bukan dari keluarga terpandang, bukan pula orang kaya atau bukan orang ahli di ladang pelayanan. Kita tidak perlu marah atau merasa malu, apalagi rendah diri. Tak perlu pula mencari pembuktian melalui komentar orang-orang. Sebab satu-satunya pembuktian yang kita butuhkan berasal dari Tuhan. Inilah yang membuat pelayanan kita bercahaya di depan orang-orang dan menampilkan kemuliaan Tuhan. Satu hal penting yang perlu dilakukan adalah tetap berkarya. Pada akhirnya banyak orang yang akan melihat kualitas sesungguhnya dari buah yang kita hasilkan. Tanpa dibuat pusing oleh komentar orang lain, kita sebaiknya bertekun dalam pelayanan yang Allah percayakan, agar pengabdian kita berbuah kebaikan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami ingin selalu bertekun di dalam-Mu, serta setia mengasihi-Mu dan sesama. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.